Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Kita kembali ke mata kuliah praktik analisis laporan keuangan. Di sesi 2 ini kita akan membahas kasus 1 common size analysis. Bisa dibuka di buku 1 terkait dengan informasi khusus, petunjuk pekerjaan dan kasus yang sudah saya upload di Spada. Dalam kasus 1 ini kita akan disajikan data perusahaan PT Bintang Dunia. PT Bintang Dunia di sini memiliki laporan laba rugi dan neraca sebagai dasar kita untuk menghitung common size analysis. Common size analysis seperti yang kita ketahui bersama pada teori yang sudah dibahas di video sebelumnya itu termasuk analisis vertikal, yaitu menghitung tiap komponen-komponen terhadap total, dimana totalnya kalau laporan laba rugi itu penjualan, kalau neraca itu total aktiva yaitu 100%. Berikut data yang disajikan. Di sini tahun 2002 ya, akhir periode 2002, baik laporan laba rugi maupun neraca. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan membandingkan tren atau kinerja perusahaan itu, karena analisis common size itu analisis vertikal, maka kita ingin mengetahui tren perusahaan tersebut dibandingkan dengan tahun 2003, yaitu 2003 dan 2002. Jadi data historisnya 2002. Jadi untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah berkembang, terjadi penurunan, kenaikan ataupun perubahan yang signifikan ataupun tidak, itu kita bisa mengetahuinya dengan melakukan metode analisis common size. Jadi di sini kita intinya dalam suatu analisis laporan keuangan itu kita ingin membuat data laporan keuangan itu terlihat sederhana, praktis untuk dibaca seperti itu. Ya, silahkan nanti dilihat 2003 di sini. Untuk komponennya ini cukup sederhana. Untuk laporan laba rugi nanti ada penjualan neto, harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor, dikurangi biaya operasional menghasilkan laba operasi, ditambah pendapatan dan dikurangi biaya-biaya. Selanjutnya, tugas dan perintah pengerjaan. Setelah teman-teman di sesi 2 ini menyimak video, baik itu video teori maupun video informasi kasus, nanti rekan-rekan silahkan mengerjakan tugas yang ada di halaman 11 ini pada buku 2. Buku 2 itu kertas kerja. Buku kertas kerja sudah saya upload ya. Sudah saya upload di sini di topik kedua. Ya, di sini rekan-rekan bisa melihat common size analysis laba rugi dulu. Ya, jadi di sesi ini kita sesuai RPS ya. Sesuai RPS sambil bisa membuka RPS. Di sesi 2 ada common size analysis laba rugi. Ya. Jadi nanti silahkan di-download dulu sebelum mengerjakan. Silahkan nanti kertas kerja ini bisa rekan-rekan cut ya, atau rekan-rekan split per halamannya gitu, sesuai dengan kasusnya. Untuk kolom uploadnya itu di mana di Spada, nanti saya akan kasih link tugasnya, atau saya akan add activity, maksud saya untuk resource berupa tugas seperti yang sudah pernah dipraktekkan teman-teman untuk tugas buku teori yang pertemuan 1 lalu itu di kolom tugas ya. Jadi di kolom tugas seperti ini nanti rekan-rekan bisa lihat nih, saya klik di sini. Alhamdulillah baik kelas A dan kelas B sudah mengunggah atau submit tugas
latihan yang ada di buku teori, baik latihan 1, latihan 2, latihan 3, yang di dalamnya sudah termasuk berisi common size ya. Sudah ada common size analysis. Baiklah. Oke, kita lanjutkan. Di sini nanti tugas dan perintah pengerjaan akan di submit lewat Spada. Dengan menggunakan data laporan di atas, susunlah dan hitunglah analisis common size, laporan laba rugi dan neraca untuk tahun 2002 dan 2003. Kemudian yang kedua, buatlah deskripsi atas hasil analisis common size tersebut dan buatlah simpulan mengenai perkembangan tren laporan keuangan yang terjadi selama 2 periode. Untuk berbagai sumber referensi buku-buku yang digunakan bisa menggunakan berbagai jenis buku analisis laporan keuangan ya. Di sini ada bukunya Mamdu ya, bisa rekan-rekan menggunakan buku Mamdu. Silakan mahasiswa menghitung kasus 1 ini buku 1, nanti di buku kertas kerja. Jadi di sini ada buku kertas kerja. Nah, untuk kasus 1 ini ya, yang kasus di buku 1 ini Anda diminta untuk mengerjakan baik itu tahun 2002 dan 2003 analisis common size laba rugi dan neraca ya. Setelah menghitung kemudian dibuat dalam sebuah tabel, kemudian Anda silakan membuat kesimpulan atau deskripsi terkait hasil analisis Anda. Baiklah, ini daftar isi yang ada di buku 2 kertas kerja ya. Anda silakan membuka dari mungkin tampilan di sini tidak ada halaman ya tadi, tidak ada halaman, nanti Anda urutkan dari laba rugi, jadi halaman 1 kemudian sampai halaman 5 laba rugi ya. Halaman 6 nanti untuk sesi ketiga. Nah, tugas diupload sebelum masuk ke sesi 3, maksimal hari Senin ya, Senin malam sebelum hari Selasa. Perhitungannya nanti Anda hitung di sini seperti langkah-langkah yang ada di buku bab 1 tadi di sini ya. Sini tadi dicontohkan ya cara menghitungnya, bagaimana rumusnya ya. Jadi intinya per elemen laporan baik laba rugi maupun neraca itu dibagi ke dalam penjualan neto kalau itu laba rugi, dan jika itu neraca ke total aktiva. Lah hal ini tidak 100% ya, jadi penjualan neto itu 100%. Jika sub-subnya juga bisa dibuat persentase juga. Sub-sub itu seperti total aktiva lancar, aktiva tetap, seperti itu. Jadi perhitungan di sini semisal contohnya harga pokok penjualan untuk tahun 2002 dibagi penjualan neto dikali 100%. Data berdasarkan buku 1 di sini. Ya, buku 1 di sini contohnya laba kotor di sini berapa? 168. Oh, ini 2003, mohon maaf 2002 dulu ya. Untuk data 2002 di sini disebutkan laba kotor 43.621 dibagi mohon maaf saya ralat 43.621.000 dibagi total penjualan neto yaitu 103.700.000 dikali 100%. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di buku kerja ini formatnya PDF, silahkan nanti bisa di-convert ke Word. Kemudian rekan-rekan
boleh mengetik. Jadi saya sarankan ketik dan uploadnya dengan bentuk Word ya. Nah, untuk menghindari plagiarisme, saya sarankan tiap mahasiswa untuk mengerjakan. Baiklah, nanti silakan mahasiswa mengetik jawaban dalam bentuk file Word untuk diupload, atau jika menginginkan dengan file Excel itu lebih baik, silakan nanti diupload, disubmit pada forum tugas yang ada di Spada sesi 2. Belum saya buat linknya, jadi menyusul linknya setelah perhitungan baik 2002 maupun 2003 untuk common size laporan laba rugi. Silakan nanti dilanjutkan pada ini 2002, kemudian nanti 2003, seterusnya silakan nanti membuat memasukkan angka-angka hasil perhitungan ke dalam tabel. Setelah itu mohon maaf, ini saya ralat, ini mohon nanti dicoret dalam persentase, bukan dalam ribuan rupiah, karena pada hakikatnya analisis common size dalam bentuk persentase. Setelah selesai, silakan teman-teman membuat deskripsi dan kesimpulan terkait hasil analisis common size. Panduan terkait analisis common size bisa menggunakan buku Kiku Mamdu dan buku Mamdu dan Prof. Abdul Halim, ada di bab 4 ya, di sini di halaman 68, atau buku-buku referensi lain baik itu e-book ataupun dari internet, sumber dari internet boleh. Di sini sudah ada beberapa contoh tabel perhitungan. Untuk analisanya, buatlah deskripsi atau kesimpulan terkait hasil tersebut. Semisal ini membandingkan atau perbandingan tren dari 2002 dan 2003, ini deskripsi per tahun dulu ya, per tahun. Jadi Anda bandingkan secara vertikal, karena hakikatnya common size sebagai metode analisis statis atau vertikal, maka Anda bisa menerangkan semisal pada tahun 2002 laba kotor mencapai sekian persen dari penjualan. Ini merupakan hasil yang baik walaupun laba kotor masih dikurangi dengan biaya operasional. Intinya itu berapa persen sih laba yang kita peroleh gitu ya. Kemudian beranjak ke akun yang lain, setelah terkena pajak dan bunga, PT Bintang Dunia pada tahun 2002 memiliki laba bersih sekian persen. Jadi ini bisa diterangkan sesuai dengan tabel perhitungan yang teman-teman hitung. Seperti itu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi bisa lewat media WA group, bisa dengan Spada melalui forum chat. Begitu. Demikian atas perhatiannya. Selamat sore, selamat belajar, semangat selalu.